Orang-orang Yahudi yang ada pada saat ini sering disebut sebagai sisa-sisa keturunan dari Bani Israel yang karakteristiknya sering diceritakan dalam Al-Quran, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 93, At-Taubah ayat 30, Ali Imran ayat 181, Al-Maidah ayat 61, dan sebagainya. Bahkan setiap kali terjadi konflik antara Israel dan Palestina, kita sering mengutip ayat-ayat tentang Bani Israel untuk merujuk kepada kaum Yahudi yang ada pada saat ini. Jika Yahudi adalah umat Bani Israel, umat dari Nabi Musa, Nabi Harun, dan seterusnya, lantas mengapa mereka lebih dikenal sebagai orang Yahudi daripada orang Bani Israel itu sendiri? Dan apa perbedaan antara Yahudi dan Bani Israel? Dan sejak kapan orang-orang Bani Israel ini dikenal sebagai Yahudi? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, serta diberikan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku seiman sekalian, kita akan membahas asal-usul dan sejak kapan orang-orang Bani Israel mulai disebut sebagai Yahudi, serta mengapa mereka disebut dengan istilah Yahudi. Seperti yang kita tahu, jika Yahudi itu merujuk kepada salah satu anak Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Yehuda bin Yakub. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak hanya Yehuda saja putra dari Nabi Yakub alaihissalam, melainkan ada 12 anak Nabi Yakub yang semuanya juga disebut sebagai Bani Israel. Jadi, apa sebenarnya yang membuat mereka disebut sebagai Yahudi? Jika Yahudi itu merujuk pada keturunan Yehuda bin Yakub saja, maka bagaimana dengan ke-11 suku atau keturunan lain dari Bani Israel? Teman-temanku seiman sekalian, mari kita coba mengurai, lalu menarik benang merahnya dan mengungkap perbedaan di antara Yahudi dan Bani Israel. Apa hubungan antara Yahudi dan Bani Israel ini dan bagaimana sejarahnya, sehingga kita akan dapat membedakan mana yang disebut Yahudi dan mana yang disebut Bani Israel. Untuk memahami hal ini, maka kita perlu memahami sejarah Bani Israel terlebih dahulu. Dengan begitu, kita dapat mengetahui pada zaman apa orang-orang Bani Israel ini kemudian dikenal sebagai Yahudi dan mengapa mereka disebut Yahudi. Orang-orang Yahudi disebut sebagai Bani Israel. Bani Israel berarti keturunan Israel, sedangkan Israel sendiri adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Dalam kitab tafsir Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa semua ahli tafsir sepakat jika Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dan Israel memiliki arti hamba Allah dalam bahasa mereka. Isra berarti hamba, dan El atau Il berarti Allah atau Tuhan. Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, menjelaskan mengenai keturunan Nabi Yakub, dan keturunannya inilah yang nantinya atau kemudian akan dikenal sebagai Bani Israel. Jadi ceritanya begini teman-teman. Nabi Yakub atau Nabi Israel memiliki 12 anak. Mereka adalah Ruben, Sim'on atau Simeon, Lewi, Yehuda, Yisakar, Zebulon, Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Bunyamin. Dari ke-12 anak ini kemudian menjadi suku-suku Bani Israel. Ketika mereka sudah memiliki anak dan semakin banyak, maka Bani Israel ada yang berasal dari suku Lewi, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Maksudnya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun berasal dari keturunan Lewi bin Yakub atau Lewi bin Israel. Ada juga yang berasal dari suku Yehuda seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Artinya sama teman-teman, bahwa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud adalah keturunan dari Yehuda bin Yakub atau Yehuda bin Israel. Lalu pertanyaannya di sini adalah, kapan mereka dikenal sebagai Yahudi? Maka jawabannya itu akan terjadi pada beberapa generasi kemudian. Ceritanya begini teman-teman. Ketika pada zaman Nabi Musa, di mana kala itu keturunan Bani Israel telah menjadi banyak jumlahnya,
Dan kemudian Nabi Musa diutus Allah untuk membebaskan keturunan Bani Israel yang telah diperbudak oleh Fir'aun. Singkat cerita, setelah Nabi Musa alaihissalam berhasil membebaskan umat Bani Israel dari kekejaman Raja Fir'aun, Nabi Musa memimpin mereka atau memimpin umat Bani Israel ini untuk meninggalkan Mesir dan lalu melakukan perjalanan di Gurun Sinai menuju Tanah Perjanjian. Meskipun dalam Al-Quran sering diceritakan tentang sifat buruk dari Bani Israel ini, tetapi Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Maka dari itu, Allah memerintahkan umat Bani Israel yang terlantar di Gurun Sinai untuk tinggal di Tanah Kanaan atau Tanah Palestina. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 137. Namun apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan akhirnya mereka diusir dari tanah tersebut. Karena peristiwa diusirnya mereka dari tanah Kanaan atau tanah Palestina atau tanah yang pernah dijanjikan Tuhan itu, muncullah istilah Yahudi, di mana sebelumnya mereka tidak disebut sebagai orang Yahudi secara umum, melainkan hanya disebut orang-orang Bani Israel. Jadi singkat ceritanya, setelah mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan dengan cara berperang, lalu kemudian mereka tinggal dan beranak pinak di sana hingga mereka berhasil membangun sebuah kerajaan. Di sini kemudian masuklah di era kerajaan Nabi Sulaiman yang pada saat itu ibu kotanya berada di Yerusalem. Nabi Sulaiman membangun tempat ibadah yang disebut Baitul Maqdis atau yang juga dikenal sebagai Beit Hamikdash oleh orang-orang Yahudi. Mikdash atau Maqdis atau Mikdas berarti suci. Jadi bangunan tempat ibadah ini juga dikenal dengan nama Bait Suci atau tempat ibadah bagi kaum Bani Israel. Namun setelah Nabi Sulaiman meninggal, kerajaan ini terbagi menjadi dua kubu. Satu kerajaan di utara dan yang lain kerajaan di selatan. Kerajaan di utara disebut kerajaan Israel dan yang di selatan disebut kerajaan Yehuda karena banyak keturunan dari suku Yehuda bin Yakub yang tinggal di kerajaan selatan. Teman-temanku seiman rahimakumullah, singkat ceritanya, kerajaan utara atau kerajaan Israel ini diinvasi oleh kerajaan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Lalu kemudian mereka diusir dan dibuang ke entah berantah yang sampai sekarang ini disebut sebagai suku Bani Israel yang hilang. Sedangkan pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda diinvasi oleh Babilonia dan mereka semua diusir ke Persia, ke negeri Babilonia. Ketika orang-orang Bani Israel tinggal di Persia, di Babilonia, Mesopotamia, orang-orang di Persia kemudian menyebut mereka sebagai orang-orang dari Yehuda, yang berarti orang-orang dari kerajaan Yehuda. Maka sejak saat itulah mereka dikenal dengan nama Yehudi atau Hudim, artinya penduduk dari kerajaan Yehuda. Kemudian setelah 48 tahun, saat Persia dipimpin oleh Quraisy Agung, orang-orang Bani Israel dari kerajaan Yehuda yang sebelumnya dibuang ke Persia, akhirnya mereka dikembalikan lagi ke negeri mereka oleh Quraisy Agung yang dipimpin oleh Nabi Uzair atau Nabi Ezra. Dan kemudian setelah mereka kembali, mayoritas penduduk tanah Kanaan diisi oleh orang-orang yang berasal dari kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yudea atau kerajaan Yehuda. Maka sejak saat itu mereka secara umum disebut sebagai Yehudim atau orang-orang Yahudi hingga sekarang ini. Lalu, bagaimana dengan nasib orang-orang Bani Israel yang ada di kerajaan utara yang sebelumnya diinvasi oleh kerajaan Asyur dan kemudian dibuang ke entah berantah? Mereka yang terusir oleh kerajaan Asyur kemudian disebut dengan suku Bani Israel yang hilang. Walaupun sebenarnya mereka tidak benar-benar hilang sepenuhnya, namun warisan peradaban Bani Israel mereka meredup secara perlahan karena faktor waktu dan karena mereka bercampur dengan bangsa-bangsa lain selama diasingkan ke negeri entah berantah itu. Teman-temanku seiman sekalian, ketika orang-orang Bani Israel dari kerajaan selatan atau Yehuda dan juga sebagian Bani Israel dari kerajaan utara yang kembali ke Palestina,
Kemudian orang-orang Bani Israel dari kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan ini tidak menyukai orang-orang Bani Israel yang berasal dari kerajaan utara. Mereka mengatakan bahwa orang-orang dari kerajaan utara ini telah mengubah ajaran Taurat. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut Bani Israel dari kalangan Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang kita kenal sekarang ini, di mana mereka dulunya adalah penduduk dari kerajaan Yehuda. Sedangkan kelompok yang kedua disebut Bani Israel dari kalangan Samaritan. Mereka disebut Samaritan karena dulu ibu kota dari kerajaan utara berada di daerah Samaria. Meskipun mereka adalah Bani Israel, tetapi mereka bukan Yahudi, teman-teman. Meskipun mereka memiliki keyakinan dan kitab yang sama, namun ada beberapa perbedaan yang membuat orang Yahudi menganggap Bani Israel dari Samaria ini sebagai kelompok sesat. Coba kita lihat dari cara berpakaian mereka saja. Kita dapat membedakan bahwa mereka bukanlah orang Yahudi yang kita kenal, melainkan Bani Israel dari kalangan Samaria yang juga dikenal sebagai Somronim. Jadi Bani Israel terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang Yahudi dan ada yang Samaritan atau Samronim. Oleh karena itu teman-temanku seiman sekalian, saat ini yang termasuk dalam Bani Israel tidak hanya orang Yahudi saja, tetapi juga orang-orang Samaritan. Dan poin penting untuk dicatat adalah bahwa orang-orang Samaritan ini bukanlah Yahudi, meskipun mereka semua adalah satu keturunan Bani Israel. Nah, mengenai kaum Samaritan ini, insya Allah kita akan membahasnya di episode tersendiri, teman-teman. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, dari sini dapat kita pahami bahwa pada awalnya Yahudi bukanlah nama agama, melainkan sebutan untuk etnis dari salah satu komunitas dari turunan Bani Israel. Lalu, kapankah Yahudi itu menjadi nama agama? Begini teman-teman, pada awalnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam melalui hukum-hukum Tauratnya tidak memiliki nama yang spesifik. Berbeda dengan Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Quran Surat Al-Maidah ayat 19. Jadi di sini jelas teman-teman sekalian bahwa Allah menamakan akidah dan syariat dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Islam. Namun Allah tidak pernah menamakan ajaran keyakinan dan syariat Bani Israel dengan nama agama apapun secara khusus, baik dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Talmud. Tidak ada nama agama yang spesifik bagi orang-orang Bani Israel ini. Kemudian, orang-orang mulai menyebutnya sebagai Yahudut, yang berarti keyakinan orang-orang Yahudi, di mana secara umum keyakinan ini dikenal sebagai Yudaisme, yaitu keyakinan yang dimiliki oleh penduduk Yudea atau Yahudi, atau dalam bahasa lain disebut sebagai Yahudiyah. Namun, dalam bahasa Arab, istilah Yahudi dapat merujuk pada dua hal, yaitu ajaran dan etnis. Oleh karena itu, Yahudi disebut sebagai agama yang terikat pada etnis tertentu atau disebut juga sebagai etno-religius. Hal yang sama pula berlaku untuk agama Samaritan, yang merupakan agama yang terikat pada etnis orang-orang Samaria. Dari sini teman-temanku seiman sekalian dapat kita simpulkan bahwa nama Yahudi itu merujuk kepada sisa-sisa orang dari Bani Israel yang berasal dari kerajaan Yehuda. Sedangkan keyakinannya dikenal dengan nama Yudaisme atau Yahudisme atau Yahudiyah atau yang disebut juga Yahudi. Sedangkan orang-orang Bani Israel dari kerajaan utara yang masih ada, ini kemudian dikenal sebagai orang Samaria atau orang Samaritan, di mana keyakinan orang Samaria ini dikenal dengan sebutan Samaratisme. Oleh karena itu teman-temanku sekalian, Yahudi bukanlah nama agama. Namun, seiring berjalannya waktu, Yahudi dianggap sebagai sebutan untuk agama tertentu, yaitu agama yang dianut oleh orang-orang Bani Israel dari kalangan Yehuda. Dan saat ini, orang-orang Bani Israel tidak hanya terbatas pada orang Yahudi saja, tetapi juga termasuk orang-orang Samaria seperti yang kita bahas tadi. Meskipun keduanya memiliki akar yang sama dalam ajaran Yahudi,
Namun, orang-orang Bani Israel dari Samaria ini tidak dianggap sebagai orang Yahudi oleh komunitas Yahudi. Mereka lebih dianggap sebagai Bani Israel yang telah menyimpang dari ajaran yang benar. Itulah untuk pembahasan kita di episode kali ini. Dan semoga penjelasan di episode ini benar-benar bisa teman-teman pahami. Atau mungkin teman-teman mempunyai pendapat lain tentang pembahasan kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata dan ucap, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.